Dua kelompok pemuda di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terlibat tawuran dengan senjata tajam. Tawuran dipicu dendam akibat aksi penganiayaan yang terjadi akhir pekan lalu. Polisi terpaksa melepas tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran. Video amatir warga ini merekam aksi tawuran dua kelompok pemuda menggunakan senjata tajam yang terjadi di kawasan Palatiga, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Petugas yang cepat datang ke lokasi menghadang kedua kelompok yang akan berhadap-hadapan. Sejumlah tembakan peringatan pun dilepaskan petugas untuk meredam aksi kedua kelompok. Diduga tawuran ini dipicu dendam dari aksi penganiayaan salah satu pemuda yang terjadi akhir pekan lalu. Korban bersama kelompoknya mencari pelaku penganiayaan. Mencari seseorang yang diduga pelaku penganiayaan. Tetapi pada saat mereka naik ke atas, tidak melakukan pengerusakan yang membawa buta, sehingga mereka hanya ingin menuju rumah si terduga pelaku ini. Dan sampainya tak ada korban jiwa ataupun korban terluka dalam kejadian ini, namun sejumlah petugas masih disiagakan di lokasi mengantisipasi tawuran susulan. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Edi Eba, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah ruko di Pasar 2 Barelan, Kota Medan, Sumatera Utara terbakar. Seorang bocah anak penghuni ruko menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit. Kepulan asap hitam keluar dari celah bangunan ruko yang terbakar di Jalan Marelan 5, Pasar 2 Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan peralatan seadanya, warga sekitar berupaya memadamkan api yang membakar ruko. 8 unit mobil pemadam kebakaran Pemko Medan yang cepat datang ke lokasi langsung berjibaku menjinakkan kobaran api. Akibat kebakaran ini, seorang bocah laki-laki anak pemilik ruko yang tengah bermain di ruko mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di ruang belakang ruko saat pemilik sedang memasak. Banyaknya bensin eceran yang dijual di ruko membuat api nyaris membakar seluruh isi bangunan yang merambat ke rumah warga lain. Karena kan saya jualan, jadi kan nggak fokus ke situ kali, tiba-tiba apinya terus naik. Terus anak saya yang laki-laki tadi itu di tengah-tengah api. Mau saya tolongin, apinya udah tinggi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Minibus mewah milik penyanyi dangdut Via Valen habis terbakar, diduga ulah kesengajaan. Tim Lab 4 Polda Jawa Timur menemukan jerigen dan korek api di lokasi kejadian. Tak lama, seorang pria diamankan dan mengaku sebagai pelaku pembakaran. Tolong pemadam kebakaran, dari tadi dari telepon tapi nggak datang. Tolong cepet ke sini. Ini takut apinya selak ke rumah. Kalau ke rumah itu di sebelah rumah udah ada tetangga, ada rumah tetangga, jadi bisa kena yang lain-lain. Menggunakan telepon genggam, penyanyi dangdut Via Valen sempat merekam detik-detik kebakaran yang menimpa minibus mewahnya. Via Valen terdengar panik karena petugas pemadam kebakaran tak kunjung tiba. Kebakaran ini terjadi saat mobil diparkir di samping rumah Via Valen, Desa Kalitengah, Tanggul Angin, Sidoarjo, Jawa Timur. Minibus mewah dengan plat nomor W1VV tersebut habis terbakar. Peristiwa kebakaran terjadi tak lama setelah Via Valen menggunakan mobilnya untuk membuat konten video. Sempat terdengar ledakan sebelum mobil diketahui terbakar. Diduga mobil sengaja dibakar oleh seorang pria tak dikenal. Dari rekaman kamera pengawas CCTV, keluarga mendapati seorang pria bertingkah mencurigakan. 3.20. Orang datang atau gimana? Sebelum itu orangnya tuh datang di depan, gitu, kayak jalan terus mundur karena tahu ada CCTV mungkin ya. Terus dia itu lewat ke belakang kok rumahnya tetangga gitu. Terus akhirnya itu tadi kelihatan pas meledak orangnya lari.
Menyelidiki kasus ini, tim Lab 4 dari Polda Jawa Timur diturunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Lab 4 menemukan 1 jerigen dan korek api di lokasi kejadian, diduga digunakan untuk membakar mobil Via Valen. Polisi juga telah mengamankan seorang pria diduga pelaku pembakaran di Mapolsek Tanggulangin. Pria tersebut mengaku bernama PJ dan memiliki KTP beralamat di Kota Medan, Sumatera Utara. Mengamankan 1 orang terduga dari pelaku dan juga ada barang bukti yang kami amankan, yaitu berupa jerigen, korek api. Polisi masih memeriksa pria terduga pelaku pembakaran. Polisi mendalami motif pelaku melakukan pembakaran minibus mewah milik Via Valen. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Misteri masih menyelimuti kasus pembakaran mobil Via Valen. Polisi masih mendalami motif pria bernama VJ yang diduga sebagai pelaku pembakaran. Keluarga pun menyebut pelaku pernah menyatakan ingin menikahi Via Valen, penyanyi dangdut pujaannya. Madam kebakaran dari tadi udah telepon. Pria bernama VJ diamankan dari Mapolsek Tanggulangin mengaku pelaku pembakaran mobil Via Valen. Pelaku ditangkap warga karena sebelumnya bertingkah mencurigakan di sekitar lokasi kejadian. Setelah terjadi ledakan yang membakar mobil, terlihat pelaku melompat keluar dari lokasi. Jam 3 itu orangnya lewat sini mau masuk ke sana, mau bakar. Terus di belakang sana banyak orang. Terus puter balik sini masuk lewat sana, Lapindo itu. Jadi bakarnya lewat Lapindo situ, terus mobil meledak kayak meloncat lewat sana. Pelaku VJ diduga seorang penggemar berat yang terobsesi pada Via Valen. Keluarga menyebutkan pelaku kerap terlihat datang ke rumah, namun tidak sampai bertemu dengan Via Valen. Cuman sering datang ke rumah orangnya. Oh, sebelumnya memang kenal sama? Enggak kenal sama sekali. Kalau fans nggak mungkin seperti itu ya. Mungkin dia tuh kebawa apa ya? Kayak perasaan yang menggebuk-gebuk, pingin jadi suaminya Kak Teteh sih kelihatannya. Lihat gerak-geriknya. Dalam kasus dugaan pembakaran mobil Via Valen ini, Polresta Sidoarjo telah memeriksa 4 saksi, diantaranya adik Via Valen. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Setelah melakukan pemeriksaan intensif pada artis sinetron Ridho Ilahi, Satres Narkoba Polres Jakarta Barat berhasil meringkus pelaku pemasok narkotika sabu. Pemasok sabu ternyata bekerja di sebuah rumah produksi dan diduga kerap melakukan transaksi narkotika di lokasi syuting sinetron. Ya, betul itu. Ya. Satres Narkoba Polres Jakarta Barat meringkus pelaku pemasok narkotika sabu terhadap artis Ridho Ilahi yang ditangkap Senin lalu. Pelaku AK merupakan pekerja di rumah produksi sinetron dibekuk di daerah Bandung, Jawa Barat. Tak hanya pemasok, 2 orang bandar narkoba berinisial SH dan RO ikut disergap di daerah Depok, Jawa Barat. Ketiga pelaku langsung digelandang ke Polres Jakarta Barat bersama barang bukti sejumlah paket sabu. Ketiganya diciduk setelah polisi melakukan pemeriksaan maraton terhadap Ridho Ilahi yang ditangkap di rumahnya di kawasan Cibubur bersama supirnya. Jadi yang kenal dengan RI langsung itu yang inisialnya AK. AK ini sendiri dia merupakan kru salah satu production house. Petugas masih melakukan penyelidikan terhadap lokasi syuting yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba di kalangan artis di kawasan Bandung, Jawa Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Polda Sulawesi Tengah berhasil menggagalkan peredaran 25 kg sabu yang coba diselundupkan melalui jalur darat. Pelaku merupakan jaringan pengedar internasional kelompok Malaysia. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Video amatir merekam penangkapan 2 pengedar sabu yang dilakukan Satres Narkoba Polda Sulawesi Tengah.
Pelaku disergap saat berkendara dan akan masuk ke kota Palu, tak jauh dari perbatasan antara Kabupaten Donggala dan Palu. Penangkapan keduanya berlangsung dramatis, keduanya pun sempat melawan petugas saat dibekuk. Dari penggeledahan ditemukan 25 kg sabu yang dibungkus dan siap edar di dalam satu karung besar. Dari penyelidikan polisi, keduanya ternyata satu keluarga dan tergabung dalam anggota jaringan narkoba internasional kelompok Malaysia. Selain sabu, polisi juga menyita ribuan pil ekstasi dan uang tunai yang nilainya ratusan juta rupiah. Ya, satu keluarga ini bermain ini, kerjanya ini satu keluarga ini. Ini datangnya dari Malaysia. Jadi saya tidak perlu sebutkan namanya ya. Ini adalah orang Palu yang waktu gempa dulu melarikan diri. Polisi masih menyelidiki bandar besar termasuk pemesan dari sabu ini. Keduanya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jemri Hendrik, iNews melaporkan. Kasus perampokan di atas angkot yang menimpa 2 wanita petugas medis diungkap polisi. Kedua pelaku diduga bersekongkol dengan sopir angkot untuk merampok dan menggasak barang berharga korban. Kedua korban disekap dan dianiaya selama 4 jam sebelum dilepas perampok. Mobil angkutan kota yang digunakan untuk melakukan aksi perampokan telah diamankan di Mapolres Metro Depok, Jawa Barat. 2 pelaku perampokan juga telah ditangkap. Pelaku Wilson Manalu dan Arnold Sihombing diduga merampok dan menganiaya 2 wanita penumpang angkutan kota tersebut pada 21 Juni. Wilson dan Arnold ditangkap di Pulau Gadung dan Cilodong. 2 wanita petugas medis dirampok dalam angkot 41 jurusan Kampung Rambutan Citerep sepulang bekerja di sebuah rumah sakit. Saat mereka naik, 2 pelaku telah berada di atas angkot. Namun saat korban hendak turun, 2 perampok menariknya dan mengancam dengan senjata tajam. Kita tengkurap di bawah itu, terus ditutup pakai kain. Jadi kita nggak tahu kita dibawa kemana. Dalam kondisi kita juga pakai masker. Itu saya udah setiap saya gerak kita dipukul di kayak di situ. Sama kalau kaki kita gerak juga kita kayak ditendang gitu. 2 korban dibawa berputar-putar selama 4 jam sebelum diturunkan di Jalan Mayor Oking, Kabupaten Bogor. Pelaku menyekap korban membawa berputar-putar sambil mencari lokasi mesin ATM yang sepi. Kedua korban dilepas setelah menyerahkan seluruh isi ATM. 2 juta, Pak. 2 juta? Ya. Ini dari dalam ATM ya? Iya. Sebetulnya buat apa sih, Bang? Buat makan aja, Pak. Bang, itu dibawa muter-muter kemana aja, Bang? Jalan Raya Cibinong aja, Pak. Ini angkot berapa sih, Bang? 92. 92. Abang ini sopir asli apa sopir tembak, Bang? Sopir tembak. Namun 1 orang masih buron. Pelaku ketiga yang buron, sopir angkot berinisial KS, diduga menjadi kaki tangan kedua pelaku perampokan. Dalam angkutan umum tersebut sudah ada 2 penumpang sebelumnya, jadi artinya ada 1 pengendara, 1 sopir ya, 2 penumpang sebelumnya. Ternyata mereka ini adalah sudah komplotan untuk melakukan kejahatan, dan disitulah mereka ketika calon korban sudah naik di dalam angkutan tersebut, kemudian mereka dilemahkan ya dengan cara diancam. Polisi meminta sopir angkot berinisial KS yang sudah teridentifikasi agar segera menyerahkan diri. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.